Setelah sadar beberapa saat lalu, kini Mire memilih sendiri di dalam ruangan demi untuk mendapatkan suasana yang tenang agar dia bisa berpikir dan mencari tahu apa yang akan ia lakukan setelah semua kebenaran ini terungkap. Mire menatap dengan tatapan kosong dinding yang ada di hadapannya. Sebenarnya dia masih bingung dengan semua kenyataan yang ia ketahui. Tapi menolak percaya juga tidak akan mengubah kenyataan yang sudah terjadikan. Sedikit bingung, tapi mungkinkah sekuat ini dirinya bagi sang pencipta hingga cobaan yang begitu berat harus dia hadapi? Sekarang siapa yang bisa dia anggap keluarga setelah ini? Ayahnya, ternyata adalah pria yang menekan dengan keegoisan. Ibunya yang ternyata bukan ibu kandungnya selalu tak berdaya. Ngomong-ngomong soal tak berdaya, kini Mire mulai memiliki pemikiran yang sangat buruk terhadap Ibu Ana. Mungkinkah selama ini dia sengaja bersikap seolah tak bisa membantah ayahnya demi lebih mendekatkan Daryl dengan ayah Luan? Mungkinkah semua kasih sayang, cinta yang ia rasakan hanyalah kebohongan saja? Atau mungkinkah itu karena rasa bersalah dan kasihan? Lalu, kenapa mereka memilih untuk menutup cerita ini? Apakah mereka tidak siap ketika nama mereka menjadi buruk karena masa lalu yang sudah terjadi? Tidak tahulah. Semua sudah terjadi dan harus dihadapi. Sejenak Mire menghela nafas meski sama sekali belum pernah bertemu dengan ibu kandungnya. Tapi rasa sakit itu seolah tak mudah hilang darinya. Mire menggerakkan tangannya untuk memegangi dadanya. Dia memejamkan mata menikmati detak jantung yang dirasakan telapak tangannya. Tidak apa-apa, meski tidak hidup di rahim ibunya semasa bayi. Tapi tetap saja dia adalah anak dari bernikah, jadi anggap saja mereka satu detak jantung, juga satu tubuh. Ibu, maaf karena aku tidak bisa memanggil nama ibu lebih cepat. Sekarang sudah lebih baik. Mire sudah bisa sedikit tersenyum membayangkan wajah ibu kandung sembari merasakan detak jantungnya. Baru sekali melihat wajah ibunya. Tapi ingatan Mire yang lebih tajam seolah bisa membayangkannya secara nyata tadi. Angan-angan, aku akan hidup dengan baik ibu. Karena aku tahu, ibu pasti menyesal sudah mengakhiri hidup kan. Ibu pasti ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki keadaan agar bisa merawatku kan. Ibu, aku akan menjadi seperti yang ibu cita-citakan. Aku juga berjanji tidak akan merasakan penderitaan seperti yang ibu rasakan. Aku akan mendapatkan keduanya, cita-citaku. Juga pria yang akan selalu mendukungku dan mencintaiku selalu dalam keadaan apapun. Aku sudah boleh masuk. Drago membuka pintu dan menjembulkan kepalanya untuk meminta izin dulu kepada Mire sebelum masuk ke dalam. Mire tersenyum, lalu mengangguk. Aku putuskan untuk mempertahankan pria itu ibu. Pria yang adalah anak dari teman ibu, El Drago. Aku akan bersamanya sepanjang hidup. Juga akan terus naik ke atas dengan bakat yang ibu turunkan padaku. Ibu, jaga kami berdua. Buat kami selalu bersama dalam keadaan apapun. Kau sudah lebih baik, tanya Drago seraya mengusap kepala Mire dengan pelan. Mire, gadis itu hanya bisa tersenyum dan lagi mengangguk karena tidak tahu bagaimana bersyukurnya dia saat Drago terus setia bersamanya meski itu juga tidak mudah. Sungguh Mire sama sekali tidak menyangka kalau pada akhirnya Drago akan menyayanginya seperti ini. Juga menjadi orang yang begitu peduli dengannya. Sudah, bukannya aku memang harus segera baik-baik saja. Tentu saja, karena kau adalah gadis manja yang paling kuat. Mire dan Drago kompak terkekeh bersamaan. Setelah dokter memberikan izin untuk Mire pulang. Kini Mire, Drago Ibu Rina beserta Ayah Luan dan yang lainnya ikut pulang bersamaan dengan Mire. Mire, Ibu bantu ya. Ucap Ibu Ana seraya berjalan untuk membantu Mire berjalan. Tapi belum sempat Ibu Ana mendekat. Mire sudah lebih dulu membuat Ibu Ana tak lagi ingin melanjutkan niatnya. Biarkan saja Drago yang membantuku. Mire segera masuk ke dalam pelukan Drago. Mire, kau dan Drago kan belum menikah. Tidak baik sedekat itu. Bagaimana kalau kakak saja yang membantumu? Mire terdiam.
Tapi tangannya semakin kuat memeluk Drago karena sungguh dia enggan kalau harus Daryl membantunya berjalan. Kami bukan anak muda zaman dulu. Kontak fisik yang lebih dari ini juga sudah kami lakukan. Jadi membantu Mire berjalan bukan hal yang bisa disebut tidak pantas bagi kami. Drago membenahi rambut Mire, lalu merangkulnya dengan kuat dan hati-hati. Daryl sontak tak bisa berkata-kata. Kontak fisik lebih yang bagaimana? Sejauh apa? Bagaimana bisa? Bukankah Drago terlihat begitu enggan dulu? Meskipun Drago menolak memutuskan pertunangan, seharusnya tidak sedekat itu jarak antara Drago dan Mire kan? Sudah sejauh apa? Hatiku sakit, kenapa kata-kata itu bisa keluar dari mulut Drago? Apakah hanya karena kasihan dengan Mire jadi Drago asal bicara? Naik ke mobil ayah saja Mire. Kita bisa langsung pulang ke rumah. Dan kau bisa istirahat di sana. Mire menghentikan langkahnya. Dan sontak Drago juga menghentikan langkah kakinya. Mire tak berbalik, tapi dia juga menjawab ucapan ayahnya barusan. Maaf ayah, aku ingin menginap di rumah Ibu Rina saja. Ayah Luan sungguh sangat ingin meninggikan suaranya karena merasa kesal dengan apa yang Mire katakan. Padahal sudah jelas dia adalah ayah kandungnya. Tapi kenapa dia malah jadi orang yang paling tidak didengar oleh Mire? Sekarang malah Mire memutuskan untuk menginap di rumah Ibu Rina. Bukankah itu adalah pilihan yang salah karena Drago juga ada di sana? Jadi bisa saja kesalahan akan terjadikan. Mire, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Aku akan membantumu kalau kau membutuhkan apapun jadi bisa minta tolong padaku kan? Daryl menyela karena merasa tidak rela kalau Mire akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama Drago. Aku bisa mengurus Mire, jadi silahkan saja. Drago mengerit menunduk menatap Mire yang setelah berucap kembali menatap Drago, dan tersenyum setelahnya. Liakan sayang. Drago terdiam sesaat, tapi pada akhirnya dia mengangguk saja karena apa yang diinginkan Mire dia tidak ingin mencegahnya meski keberatan itu jelas sekali ia rasakan. Sayang, kenapa hari ini tidak memakai parfum yang seperti biasanya? Tanya Mire seraya melanjutkan langkah kakinya. Mana sempat menggunakan parfum di saat kau pingsan dan belum juga sadar setelah hampir seharian. Apa aku bau? Tidak sih, tapi parfum yang biasa kau pakai benar-benar membuat hidung termanjakan. Ujar Mire lalu terkekeh pelan. Parfum atau sesuatu yang lain? Dua-duanya. Petik 2. Drago tersenyum karena sudah paham maksud Mire membiarkan Daryl ikut dengannya ke rumah. Sayang, aku lupa memberitahu sesuatu padamu. Ucap Mire yang kini duduk di kursi belakang sembari menyandarkan kepalanya di pundak Drago. Dan memainkan jemarinya yang tengah mengait dengan jemari Drago. Sementara Daryl gadis itu duduk di samping sopir dengan perasaan yang mulai memanas. Tentang apa? Lukisanku akan ikut pameran art galeri terbesar di kota Sydney loh. Sungguh, Mire mengangguk. Drago mengubah posisinya untuk saling menatap, lalu menangkup wajah Mire dan mencium singkat bibir Mire. Aku tahu, kau adalah gadis yang hebat. Daryl mencengkram kuat tas yang ada di pangkuannya dengan tatapan cemburu. Mire, aku semakin tidak bisa menerima kalau begini. Di sebuah kamar yang biasa disebut kamar tamu. Di sanalah Mire dan Daryl tinggal malam ini. Tak ada pembicaraan apapun. Karena begitu sampai di dalam kamar, Mire tak membuang banyak waktu dan segera berbaring berpura-pura tertidur. Sedangkan Daryl, gadis itu masih saja tak bisa memejamkan mata karena terus teringat dengan kata-kata Drago saat akan pulang dari rumah sakit tadi. Suara getar ponsel Mire, namun Mire yang berpura-pura tidur membiarkan saja karena mengira jika itu paling hanya notifikasi dari beberapa aplikasi. Atau kalau tidak ya sudah pasti William dan Lucy yang mengirim pesan karena di sana kan pasti masih siang kan. Namun, anggapan itu tak sama dengan realita yang terjadi begitu Daryl mengambil ponsel Mire diam-diam lalu membaca pesan yang masuk ke ponselnya. Bisa tidur tidak? Mau pindah ke kamarku saja?
Seperti itulah pesan yang masuk ke ponsel Mire. Dan Daryl telah membacanya dengan tangan gemetar. Daryl tak berani berkata-kata karena takut juga kalau sampai Mire membacanya. Lalu setelah itu pindah ke kamar Drago. Mire, meskipun sekarang ini aku tahu bahwa aku adalah anak kandung ayah dan ibu. Tapi tetap saja aku merasa kau jauh lebih beruntung daripada diriku. Kau bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang sama denganku. Disayang oleh nenek, kakek, dan juga paman serta bibi. Lalu juga Drago, Ibu Rina, semua orang menyayangimu. Dan aku selalu saja berada di tempat seolah aku bukan siapa-siapa bagi kalian. Kenapa Tuhan tidak adil padaku? Mire yang sebenarnya belum tidur hanya bisa terdiam heran karena kelancangan kakaknya memeriksa diam-diam ponsel miliknya. Tidak tahu apa saja yang sedang diperiksa kakaknya. Biarkan saja dulu karena tidak mungkin dia tiba-tiba bangun dan menanyakan di mana ponselnya kan. Toh kalaupun memeriksa ponselnya, yang akan didapatkan oleh Daryl hanyalah kekecewaan saja. Benar saja sama seperti dugaan Mire. Selain membaca isi pesan antara Drago dan Mire, Daryl juga melihat-lihat galeri foto yang tersimpan di ponsel Mire. Bak disambar ribuan petir. Telinganya juga sampai berdengung karena terkejut, sedih, kecewa, juga cemburu menjadi satu setelah melihat satu persatu foto yang tersimpan di ponsel Mire. Sungguh dia tidak menyangka kalau Drago dan Mire akan sedekat itu. Saling memeluk, berciuman, Drago yang menggendong Mire. Foto saat mereka berdua menggunakan pakaian agak terbuka. Apakah sungguh sudah jauh tertinggal dan tak bisa lagi Drago dapatkan? Daryl perlahan meletakkan ponsel Mire kembali ke samping Mire. Lalu terdiam dengan mata yang memerah menahan tangis. Padahal perasaannya semakin dalam terhadap Drago. Rasa tidak relanya juga seolah tak bisa ia tenangkan barang sebentar. Apakah sungguh harus mengalah? Apakah boleh sedikit saja dia menjadi egois dan mementingkan diri sendiri kali ini? Sejenak Daryl melihat punggung Mire. Lalu kembali menatap langit-langit kosong yang mulai terisi wajah Drago saat tersenyum di foto yang dia lihat tadi. Harusnya kau bersamaku kan? Harusnya kita bisa tersenyum bersama-sama. Seharusnya aku yang menjadi Mire bukankah kalau begitu akan terasa indah? Mire masih tak bergeming. Dia memilih untuk diam saja seolah tidak tahu menahu dengan apa yang dilakukan Daryl. Jujur, hatinya terus saja merasa tersakiti. Juga terhianati oleh kakaknya sendiri. Tapi mau bagaimana lagi? Dia juga tidak akan bisa lagi menjadi adik baik hati yang memberikan tunangannya kepada Daryl, seolah mengalah demi kebahagiaan kakaknya. Kak, aku baru tahu kalau kakak begitu tidak tahu malu karena menuduh Drago melakukan hal menjijikkan seperti itu. Drago tidak perlu memaksa juga. Aku sendirilah yang akan menyuguhkan tubuhku saat Drago menginginkannya. Aku tidak mau dan tidak akan memberikan Drago kepada kakak. Ataupun wanita lain. Aku akan mempertahankan Drago, juga karirku secara bersamaan. Meskipun terdengar maruk tapi aku yakin bisa melakukannya. Dan tidak akan mengulangi kisah yang terjadi seperti orang tua kita dulu. Mire membuka matanya, lalu perlahan bangkit dari tidurnya yang ia buat seolah-olah seperti sungguhan bangun dari tidur. Mire, kau mau kemana? Tanya Daryl. Dia juga segera bangkit begitu Mire bangkit dari tidurnya. Mau mencari Drago Kak, jawab Mire dengan mata yang tidak terbuka sepenuhnya karena tentulah dia masih berakting. Tapi ini sudah malam Mire. Lebih baik kau tidur saja lagi ya. Katakan kau mau apa biar aku yang ambilkan untukmu. Daryl menahan lengan Mire kuat seolah benar-benar tidak rela kalau sampai Mire menemui Drago dan tidur di satu kamar yaitu kamar Drago. Maaf kak, tapi aku tidak terbiasa tidur dengan kakak. Jadi aku merasa kurang nyaman. Daryl mengerit mendengar kalimat yang keluar dari mulut Mire. Tidak biasa tidur dengannya, tapi mencari Drago. Apakah sungguh mereka sudah biasa tidur bersama? Tidak, itu tidak bisa Mire. Maafkan kakak Mire. Maaf karena akan terus menahanmu. Mire,
Pasangan yang belum menikah mana boleh tidur di kamar yang sama. Lagi pula juga ada sebuah masalah antara kakak dan Drago. Jadi jangan terlalu dekat untuk sementara waktu sampai masalah ini selesai ya. Daryl menatap Mire seolah sungguh dia begitu perhatian. Tapi sayangnya Mire bisa melihat dengan jelas tatapan tidak rela itu seolah menegaskan padanya untuk jangan mendekati Drago, dan mencoba untuk merelakan Drago. Kak, maaf karena aku tidak mengikuti aturan para orang dulu saat berpacaran. Tapi ini tentang hati kami. Tolong jangan memberi banyak petua tentang hubungan kami. Karena kami tahu konsekuensi dari semua tindakan kami. Yang paling penting untukku adalah Drago mencintaiku, dan aku mencintai Drago. Hal yang lain akan menjadi nomor sekian bagiku juga Drago sendiri. Daryl menatap Mire seolah begitu keberatan dengan apa yang dikatakan Mire. Mire, jatuh cintamu benar-benar membuatmu semakin tidak waras. Mire tersenyum seolah tak merasa keberatan dengan apa yang dikatakan Daryl. Kak, aku tidak memaksa Drago. Dan dia juga begitu. Kami masih di batas normal sekarang ini. Tapi aku mulai tidak akan mengontrol diri lagi karena takut ada yang menggoda Drago. Drago sangat tampan, jadi tentu saja akan banyak wanita yang mendekatinya. Aku hanya perlu membuatnya merasa memilikiku sudah cukup. Jadi dengan begitu sehebat apapun wanita lain menggoda, tentu saja tidak akan bisa membuatnya masuk ke dalam jebakan. Tapi aku merasa Drago memang bukan tipe pria seperti itu sih. Mire tersenyum. Mire, Drago membuka pintu setelah mengetuknya beberapa kali. Sayang, Mire tersenyum lebar lalu melambaikan tangan. Kau sedang mengobrol. Pantas saja pesanku tidak dibalas padahal sudah dibaca. Ujar Drago. Mire enggan menanggapi ucapan Drago karena tahu jika kakaknya lah yang sudah membacanya. Sayang, aku tidur denganmu saja ya. Iya, Mire, ingat kau belum. Kak, jika terus mengatakan itu, aku tidak akan segan lagi melakukan hal yang dilarang loh.